CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Bungko. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Nafira Susanti, guru mata pelajaran Sosiologi di SMA Negeri 2 Bungko. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Selamat pagi Bu Pustia, alhamdulillah kabar keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu ya, hari ini kita bisa mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas itu ya Bu ya. Baik Bu Pustia. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi itu dikarenakan sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama ini Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, maka ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Salah satunya yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan konsep kelompok sosial melalui diskusi yang terarah. Dan yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan ciri kelompok sosial dengan menjawab pertanyaan secara tepat dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan dasar pembentukan kelompok sosial. Dan yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan perkembangan kelompok sosial secara sistematis. Baik Ibu ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Baik Bu, untuk area pengembangan, di sini saya menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, di sini siswa membuat kesimpulan materi jenis kelompok sosial, dan pada aspek keterampilan, siswa mampu menyampaikan ke depan kelas hasil kesimpulan dari jenis kelompok sosial yang telah mereka. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya. Ya. Nah kemudian saya ingin mendengarkan Bu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi, model, kemudian metode pembelajaran ya Bu. Baiklah, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kepada kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosio-emosional. Kemudian saya akan membagi siswa ke dalam kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kreativitas siswa. Sedangkan untuk model pembelajaran di sini saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dengan metodenya ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang Ibu akan terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi PSE, lalu menggunakan model pembelajaran problem based learning dan juga dengan metode diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Nah selanjutnya Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Untuk media pembelajaran itu sendiri, saya akan menggunakan media pembelajaran LKPD atau lembar kerja peserta didik, PowerPoint, dan video pembelajaran. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga jam keberapa, Bu? Kebetulan untuk pembelajaran, hari ini saya ada jadwal mengajar, tepatnya hari Kamis, di kelas 11.4, jam per-1 dan kedua, yaitu jam 7.30 sampai jam 9. Oke Bu, nanti setelah kegiatan percakapan pra-observasi ini, saya akan datang ke kelas Ibu, melakukan supervisi kelas, dan melihat juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu ya. Nah yaitu percakapan observasi yang nanti akan saya lakukan. Dan sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya bisa mendapatkan gambaran media apa kira-kira yang bisa digunakan nanti, dan itu sudah jadi setelah saya tahu media apa, jadi bisa dipergunakan untuk bisa saya persiapkan dari sekarang untuk melakukan observasi nanti. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu Bu di kegiatan observasi kita sebentar lagi.
Baik, Bu. Nah, demikianlah percakapan praobservasi kita hari ini. Kita akan melakukan kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pengajaran, hendaknya dulu kita membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Ayo sekarang. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaribubillahi wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita memulai pembelajaran, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai kelompok sosial dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran kita pertama adalah peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan konsep kelompok sosial di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, nanti peserta didik mampu mengidentifikasi ciri kelompok sosial dengan menjawab pertanyaan secara terperinci. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan dasar pembentukan kelompok sosial. Yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan penggunaan kelompok sosial secara sistematis. Jadi dari harapan yang ini ibu dapat dari materi ini adalah tujuan dia pada kalian mampu mendeskripsikan dan menjelaskan jenis dan ciri kelompok sosial. Ya, sebelumnya ada yang mau kelompok sosial ada terdiri dari beberapa orang juga atau lebih orang yang berkumpul dalam kelompok ini. Tadi apa? Komunitas, kelompok pelajar itu boleh disebut contoh dari kelompok sosial. Kita masuk ke materi kita selanjutnya itu mengenai jenis dan ragam kelompok sosial. Sini digunakan namun bagi adalah tiga kelompok aja ya, tiga kelompok. Jadi kalian akan diskusikan
Perhatikan ke depan, mereka mau presentasi dulu. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada gambar di mana kelompok orang sedang menonton konser. Nonton konser merupakan kelompok sosial karena penonton yang berkumpul untuk menikmati penampilan musik tertentu untuk membentuk sebuah kelompok semua yang diikat oleh minat bersama terhadap musik tersebut. Ini itu semacam kelompok sosial tidak teratur karena dia benar-benar dia juga tidak ada dia juga benar-benar berpikir masa masing-masing mempunyai isi sendiri dan biasa yang berbeda. Ini tidak teratur ya. Kalau teratur itu kayak misalnya buat kerja kalau buat di kelas kan di kelas ada yang lulus ada yang juga bisa dibilang teratur. Ada pertanyaan? Oke, untuk kelompok dua apakah ada pertanyaan? Mengapa Karena untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada di dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kalau buat jangan jawabannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan dari kelompok tadi,
ya, kita bisa tentukan di sini bahwasanya yang pertama kelompok sosial itu ada mereka yang berkumpul adanya berkumpul bersama. Dan kedua apa memiliki ikatan. Dan ketiga memiliki rasa yang sama. Ya, mereka sangat berkumpul. Mereka memiliki ikatan bersama-sama, mereka satu kesamaan. Di sini kita lihat dari semua itu mereka termasuk di dalam kelompok sosial yang tidak teratur. Kenapa tidak teratur? Karena dia posisinya berbeda. Posisinya berbeda. Tidak ada aturan yang mengatur dia yang terserah. Tidak ada aturan. Kemudian dari kelompok apapun dia ada kelompok yang teratur. Kelompok teratur ini contohnya adalah diskusi. Ada seperti ini. Ada ikatan yang mengikat. Ada aturan. Itu kelompok yang teratur. Di sini tadi yang kesimpulan yang disampaikan ada. Sudah paham? Sudah. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan depan dan kerjakan tugasnya yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gustian, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Muko-Muko. Assalamualaikum Ibu Nelvira. Waalaikumsalam. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang telah berlangsung? Ya, mungkin karena belum terbiasa dari awal, jadi kadang-kadang saya merasa tegang dan grogi, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, bisa berjalan dengan baik. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau tahapan, saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian area pengembangan, ada pengetahuan dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan, yaitu membuat kesimpulan dari jenis kelompok sosial di masyarakat, dan pada aspek keterampilan itu siswa mampu menyampaikan ke depan kelas hasil kesimpulan dari jenis kelompok sosial yang telah mereka buat. Nah, jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum, Bu? Kalau menurut saya sudah bisa berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan. Jadi sudah dilakukan dengan baik, tapi Ibu masih merasa ada kekurangannya ya Bu ya? Iya. Nah, menurut Ibu, apa kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran berlangsung? Kalau untuk kekurangan dan hambatan yang sering terjadi tentunya juga sama dengan dialami oleh rekan-rekan lainnya. Di sini masih ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat di dalam kegiatan belajar. Dalam artian siswa kurang aktif seperti siswa yang lainnya seperti itu, Bu. Oh, baik Bu ya, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dan tidak mau terlibat dan mungkin hanya mau mengandalkan temannya saja ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Bisa saja dalam hal ini saat pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang banyak di setiap kelompoknya, saya juga menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat siswa. Misalnya saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ya ada yang visual, auditori, dan kinestetik, sehingga siswa akan merasa lebih nyaman lagi, Bu. Nah, jadi ini adalah rencana Ibu ke depan pada saat proses pembelajaran Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan murid, menggunakan gaya belajarnya masing-masing, seperti itu ya Bu ya? Ya. Nah, mudah-mudahan apa nanti yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, saya tunggu ya Bu ya, nanti cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Kalau untuk waktunya mungkin belum pasti kapan bisanya, Bu, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasikan. Amin. Demikianlah percakapan pasca observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nelvira. Sampai jumpa di lain waktu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.